Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan baik ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Selaris Chandria, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi yang di dalamnya ada dua teori ya, teori kardinal dan ordinal. Yang akan kita bahas di video pertama ini adalah teori kardinal yang menyatakan bahwa kegunaan ini bisa dihitung secara nominal gitu. Jadi ada satuannya. Nah, satuannya apa? Kalau misalnya kita ukur beras itu kan satuannya kilogram. Kalau ini ukurannya satuannya adalah util dari utility. Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya? Yuk kita simak sama-sama penjelasan materi dari saya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, di video part yang pertama ini saya membahas tentang teori konsumsi, yaitu teori kardinal. Oke, kelanjutannya langsung saja kita simak. Nah, oke, di sini kita akan membahas langsung ya tentang total utility atau biasa disingkat TU dan marginal utility. Kalau total utility itu berarti total kepuasan, kalau marginal utility itu berarti pertambahan kepuasan. Kalau kita menambahkan satu konsumsi suatu barang, tambahan nilai kepuasannya berapa, itu marginal utility. Nah, sekarang utility itu apa? Utility itu adalah manfaat yang diperoleh karena sudah mengkonsumsi barang, atau sering juga disebut dengan kepuasan ya. Utility adalah nama lain dari kepuasan. Jadi dia menggambarkan nilai kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Nah, kalau misalnya nilai utility-nya bertambah, artinya konsumen itu puas. Kalau nilai utility-nya berkurang, artinya konsumen tidak terlalu puas atau bahkan tidak puas gitu ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi suatu barang kan kita biasanya kan punya standar penilaian sendiri ya kan. Ada kita misalnya dari angka 0 sampai 10, makan bakso yang di warung ini kira-kira nilai kepuasannya berapa gitu. Jadi di teori kardinal ini menyatakan bahwa nilai kepuasan itu bisa dinominalkan. Nah, dengan satuannya apa? Satuannya adalah util dari kata utility tadi. Kalau kita misalnya nimbang beras, itu satuannya berarti kilogram atau gram, kayak gitulah ya, kurang lebih. Nah, sekarang langsung aja kita ke contoh. Nah, saya akan mencontohkan kira-kira kalau di kehidupan sehari-hari seperti apa sih gitu ya. Nah, ini misalkan siapa ya namanya? Misalkan Susi. Si Susi ini suka banget makan es krim. Nah, di jumlah yang ini jumlah yang dikonsumsi, tabel jumlah yang dikonsumsi ini menyatakan jumlah ya. Kalau di total utility itu menyatakan total kepuasan yang dia dapat. Jadi dia lagi makan es krim, di panas-panas kan enak ya makan es krim. Nah, ketika makan satu es krim, dia kasih nilai total utility-nya 10. Kemudian kalau misalnya dia makan 2, kepuasannya bertambah jadi 25. Di yang ketiga, scoop, kalau misalnya makan es krim kan pakai scoop itu ya. Nah, di scoop ketiga tambah lagi jadi 45. Nah, di scoop yang keempat itu masih dia kasih nilainya kepuasannya 45 juga. Tetap ya. Tapi di yang scoop yang kelima turun sedikit jadi 35. Nah, yang scoop keenam turun lagi jadi 25. Nah, marginal utility seperti yang saya sebutkan tadi adalah pertambahan kepuasan, atau bisa bilang selisih pertambahan dari kepuasan pertama ke kepuasan ketika mengkonsumsi kedua. Kalau misalnya ini yang di tabel ini yang pertama ini nah, ini yang pertama marginal utility-nya 10 karena ini total utility-nya 10 ya. Nah, setelah yang scoop kedua, kepuasan dia kan bertambah jadi 25. Nah, dari 10 ke 25 itu berarti tambah berapa?
tambah 15. Tambah 15 ini. Kemudian yang berikutnya dari 25 naik lagi kan pertambahan kepuasannya jadi 45. Artinya kepuasannya tambah jadi 45, jadi marginal utility-nya bertambah juga. Dari 25 ke 45 selisihnya 20. Nah, dari 45 tetap ke 45 berarti artinya marginal utility-nya 0. Dan semakin lama dia semakin turun sampai minus gitu. Nah, ini sama halnya kalau kita udah makan ya, makan biasanya kalau makan yang pertama enak banget, kemudian lama-lama itu nilai kepuasannya itu akan berkurang. Biasanya orang kayak gini, piring pertama itu lebih enak daripada piring kedua, begitu. Piring kedua itu ya tetap enak, tapi kadang nilainya semakin lama semakin turun, begitu. Nah, sama halnya seperti ini, digambarkan seperti itu. Kenapa semakin kita mengkonsumsi suatu barang itu nilai kepuasannya semakin turun? Nah, itu seperti yang dinyatakan di hukum the law of diminishing marginal utility. Jadi semakin banyak jumlah produk yang dikonsumsi oleh konsumen, maka akan semakin berkurang juga nilai utility yang dirasakan oleh konsumen atau nilai kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Itu kan ya. Atau contoh lain deh. Misalkan panas-panas kita minum air putih. Di gelas pertama wah seger banget. Di gelas kedua makin seger. Di gelas yang ketiga itu kita udah merasakan kayaknya udah cukup deh. Kayaknya udah ini. Di gelas keempat kalau kita minum lagi, waduh kita bisa muntah ya kan. Kita bisa kebanyakan, terlalu banyak begitu. Seperti itu contoh lainnya. Nah, antara total utility dan marginal utility ini biar ketahuan ada penurunan di situ, kita mesti gambar grafik ya. Gambar grafik. Yuk, sama-sama kita gambar. Nanti biar kalau UTS soal kayak gini keluar, biar bisa ngerjakan. Nah, sekarang ini titiknya yang pertama ya, ini di sisi sumbu sini yang yang vertikal ini satuannya util ya. Yang sumbu Q biasanya ini kan biasanya kalau di mikro ya, ini P ini Q ya. Kalau di sini ini util, satuannya dari utility tadi. Nah, kalau yang di sini adalah jumlah barang yang dikonsumsi tadi ya. Yang dikonsumsi tadi es krim kan. Nah, pada saat mengkonsumsi satu es krim, total utility-nya 10. Kita titikin di sini dulu, dikasih titik warna merah. Kelihatan nggak sih? Oh, kurang kentara. Begini aja kira-kira. Kemudian yang di konsumsi kedua, total utility-nya adalah berapa total utility-nya? 25. Kira-kira di sinilah ya titiknya. Set. Nah, yang ketiga berapa? 45. 45 di mana nih? Ini pakai kira-kira soalnya nggak ada penggarisnya. Kira-kira di sini. Kemudian yang keempat, konsumsi es krim scoop keempat ini juga tetap 45, ini di sini. Nah, kemudian yang scoop kelima itu 35. Set. Kira-kira di sini ya. Nah, yang berikutnya yang di scoop ke-6 di angka 25. Sama kayak tadi ya, disejajarkan. Nah, terus ini kita tarik garis dari 0 ya.
titik garis dari 0, set, habis dikasih titik terus ditarik sus ya, semangkuk. Nah, udah ditarik garis. Nah, ini yang menyatakan apa? Total utility. Nah, kok nulis di sini susah? TU ya, yang menyatakan total utility. Nah, sekarang marginal utility. Kasih warna biru aja biar kelihatan beda. Nah, yang di pertama tetap 10 ya, sama di skop kedua. Nah, pertambahan yang di kedua itu 15, kira-kira di sini. Yang pertambahan yang ketiga, marginal utility-nya adalah 20. Di sini kira-kira. Kemudian yang keempat, ini karena sudah bosan ya, 0 dia. 0 berarti titiknya di sini, di angka 4 sini, di sumbu 0 sini ya. Ini skop keempat 0 dia. Kemudian turun, yang di skop kelima turun menjadi minus 10 ya, selisih dari 45 ke 35, artinya minus ya, berarti ya minus 10. Kemudian yang di skop ke-6 minus juga, jadi minus 20. Kita tarik sis lagi ya, tarik garis lagi. Set, tarik sis. Begini. Nah, ini MU, marginal utility. Ini nulis U-nya kok susah. Aduh, salah. Nah, ini MU-nya. Nah, kelihatan kan di sini penurunannya, ya kan? Jadi pada saat di skop mulai turun itu di skop ke 4 ya. Jadi total kepuasan maksimal itu pada saat MU sama dengan 0. Nah, di mana kepuasan maksimal pada saat TU sama dengan 0 itu di skop keberapa? Di skop keempat, skop es krim yang keempat ini. Ya, ini kepuasan maksimalnya di sini. Nah, di sini setelah itu mengalami penurunan seperti yang saya sampaikan tadi ya, terjadi itu tadi. The law of diminishing marginal utility. Begitu. Ya, dari sini sudah paham ya, saya harapkan lebih paham lagi. Nanti ketika UTS keluar soal seperti ini, jadi teman-teman bisa mengerjakan ya. Ya, jadi ini yang merah. Yang merah ini menyatakan total utility, yang biru ini menyatakan marginal utility. Nah, setiap pertambahan konsumsi semakin lama akan semakin berkurang. Nah, semakin lama semakin berkurang, dan itu yang disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Gitu. Oke. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, gimana? Udah jelas ya untuk yang teori kardinal ini, bahwa teman-teman sudah harus tahu apa itu total utility, apa itu marginal utility, sampai ke maksud dari the law of diminishing marginal utility. Ya, sampai sini lebih paham ya. Mudah-mudahan sih lebih paham ya. Oke. Di video kali ini cukup sekian, kita lanjut ke video kedua. Oke, sampai ketemu di video yang kedua. Assalamualaikum.